Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang mari berempati. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama, menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama, dan menampilkan perilaku empati terhadap sesama. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Sekarang, kita akan membahas tentang pengertian empati. Apa sih arti dari empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi, jika kita sudah ikut merasakan keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain, berarti kita sudah memiliki sikap empati. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, jadi empati itu dibuktikan dengan tindakan yang dilakukan untuk membantu orang lain. Empati sama juga dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Nah adik-adik, ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'mininu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Empati merupakan sifat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli, dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Lawan dari empati adalah egois dan sombong. Egois artinya mementingkan diri sendiri, sedangkan sombong artinya merasa lebih dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Lalu, bagaimana timbulnya empati? Sikap empati ini akan timbul apabila kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan menjadi orang lain yang merasakan. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya,
kita juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Cara-cara timbulnya empati ini perlu kita biasakan. Untuk mewujudkan perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan cara-cara berikut. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Contohnya, kita dapat memberikan harta milik kita kepada orang lain, seperti kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Cara berikutnya adalah membahagiakan orang lain. Insya Allah, bila kita membahagiakan orang lain, kita juga akan dibahagiakan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada materi yang ingin kalian pelajari lagi, tulis di kolom komentar. Bagikan juga video ini kepada yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.